Wah, weekend nih. Kamu kenapa? Aku lagi bingung nih. Mau liburan, tapi liburan kemana ya? Gimana kalau candi aja? Di sini banyak loh candi yang menarik, salah satunya Candi Sambisari. Wah, boleh banget tuh. Wah, mari ikut sama kami. Nanti kami tunjukin. Gas! Let's go. Fragrance Music. Ya, dan untuk pengunjung sampai saat ini sudah tertib karena begitu masuk kami sarankan untuk membuang sampah pada tempatnya bagi rombongan mereka yang membawa bekal makanan. Jadi kami arahkan untuk sampah tetap buang di tempat sampah, dan kalau untuk makanan bagi rombongan dianjurkan untuk makan di atas di area taman. Jadi tidak diperkenankan untuk membawa makanan di area candi induknya. Ini keunikannya akasia yang ada di Sambisari itu, akasia itu umumnya digambarkan perutnya itu buncit. Nah, tapi kalau yang di Sambisari ini, dia penggambarannya itu kurus, perutnya nggak buncit, malah penggambarannya kurus gitu, kayak orang yang kasihan ya kayak. Nah itu karena itu mungkin terpengaruh oleh salah satu aliran seni pemahaman seni di India yang memang menggambarkan akasia itu tidak seperti umumnya gitu. Jadi gambarannya Kata orang-orang, candi ini unik. Kata orang-orang juga, candi ini terdapat di bawah tanah. Kata orang-orang juga, orang-orang sering mengunjungi candi ini. Candi ini bercorak agama Hindu, dan candi ini menganut ajaran Dewa Siwa. Candi ini ditemukan oleh seorang petani pada tahun 1966 saat ia sedang mencangkul lahannya dan menemukan sebuah batu. Lalu dilakukan ekskavasi. Candi ini terletak pada Kalasan Purwomartani, Yogyakarta, yaitu terletak pada 12 km dari pusat kota Yogyakarta. Inilah Candi Sambisari. Saya Rasya Firman C. Sardo Indrawan dari kelompok 2 105 SMA Negeri 9 Yogyakarta. Mari kita simak videonya. Apa sih yang nggak berbeda? Perkenalin nih Bu, kita dari SMA 9 Yogyakarta ingin mewawancarain Ibu buat tugas P5 ini. Sebelumnya juga kami terima kasih banyak Ibu udah mau jadi narasumber untuk tugas kami. Boleh kenalin nggak Bu, nama Ibu siapa Bu? ya perkenalkan, nama saya Septi Indrawati Kusumaningsih. Saat ini saya bertugas di unit dokumentasi publikasi, kantornya di Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 10. Ya, ini ke Sambisari mau apa ini yang pengen diketahui, pengen dicari tahu begitu. Kita mau tanya tentang sejarahnya nih Bu. Tapi sebelum kita ke Sambisari, kita mau tanya dulu garis besar. Boleh tolong ceritakan tentang sejarah Mataram Hindu yang berkaitan dengan candi ini Bu? Mataram Hindu yang terkait dengan Candi Sambisari atau candi secara garis besar. Ya. Jadi kalau candi itu kan sebenarnya hanya salah satu tinggalan budaya ya dari suatu masa atau dari suatu masyarakat ya. Sebenarnya tinggalannya itu kan banyak, tidak hanya candi tok gitu ya, dan kan berupa bangunan suci begitu. Kalau Hindunya sendiri kan sudah dikenal masyarakat mungkin di khususnya di Jawa Tengah ya, kita bicara secara lingkup. Jadi kalau kita bicara DIY Jawa Tengah itu untuk kebudayaan klasik itu kita menyebutnya kebudayaan Hindu yang berada di wilayah Jawa Tengah. Jadi sebenarnya tidak secara administratif ya, tetapi itu secara kebudayaannya gitu. Karena wilayah yang namanya Mataram itu kan mungkin tidak hanya ada di Jawa Tengah dan DIY, tapi justru
meluas sampai ke mungkin wilayah Jawa Barat, mungkin sebagian Sumatera, bahkan hingga di luar-luar pulau itu dulu adalah wilayah wilayahnya Mataram. Sejarah tentang Mataram sendiri mungkin bisa diketahui sejak abad ke tahun 700-an 17 Masehi ya. Itu kita sumber datanya dari prasasti yang mungkin tentang Mataram itu kita ketahui ada prasasti Canggal namanya. Canggal. Ya, itu ketemunya di sekitar dataran Kedu. Nah, itu kan wilayahnya di Jawa Tengah. Nah, dari situ kita mengetahui tentang siapa raja yang memerintah pada saat itu. Kemudian wilayah di situ, dan sebenarnya Mataram itu kan berlangsung dari sekitar abad ke-8 hingga ke-10 Masehi, sekitar itulah. Itu yang ada di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah istilahnya kebudayaannya ya, sekali lagi kebudayaannya, bukan hanya wilayah administratifnya ya, tapi ini kebudayaannya. Nah, kalau Hindunya sendiri itu memang berasal dari India pengaruhnya. Mereka mendapatkan pengaruh itu dari India. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan pengaruh dari India ya? Sebenarnya India kan nggak jauh gitu ya. Nah, jadi memang dulu itu kan agama dan kebudayaan itu bisa kita kenal itu kan dari proses yang panjang. Salah satunya mungkin dari perdagangan, ya, dari perdagangan. Dan perdagangan itu kan sudah berlangsung mungkin dari abad ke lebih dulu sebelum kita menemukan prasasti yang ada di Canggal itu sudah berlangsung sebelumnya ya. Itu perjalanan yang sangat panjang, dan mungkin pedagang-pedagang dari India itu mereka datang ke tanah Jawa mungkin ya, kemudian berbaur, berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Jawa, kemudian mereka sering selain bertukar bahan atau komoditi perdagangan, mereka juga bertukar informasi dan juga pengaruh agama termasuk di dalamnya. Karena kan kalau pedagang zaman dulu kan mereka akan sangat lama untuk bermukim di satu tempat ya, karena untuk menunggu untuk berlayar lagi ke India atau ke pulau yang lain itu kan harus menunggu musim, harus menunggu juga bahan-bahan muatan di kapal itu penuh gitu ya. Jadi itu mereka punya cukup waktu yang panjang untuk bahkan berinteraksi dengan penduduk lokal. Nah, mungkin ada lagi yang lain yang mau diketahui. Kenapa di sekitar Kalasan atau perbatasan Jogja Jateng tuh banyak sekali candi-candi di sekitar ini? Ya, mungkin kalau di wilayah Prambanan, Kalasan itu kayak menjadi pusatnya ya. Nah, mungkin salah satu interpretasi yang bisa kita ambil, walaupun ini sebenarnya harus digali lagi dari sumber-sumber yang valid ya. Salah satunya mungkin dari prasasti, dari berita asing, berita Cina ya, atau juga dari kitab-kitab atau naskah-naskah sastra yang lain ya. Nah itu, jadi kenapa di Prambanan dan Kalasan itu lebih banyak kita temukan? Nah, yang pertama mungkin interpretasinya wilayah itu dulu mungkin pusat pemerintahannya mungkin ada di sekitar itu. Karena kalau kita melihat dari pendapat para ahli, Prambanan, Plaosan, dan Boko itu mungkin disebut sebagai candi kerajaan. Ya. Kemudian kerajaannya sendiri di mana? Mungkin karena kita tidak menemukan itu, permasalahannya adalah kerajaannya sendiri dibangun dari bahan organik kemungkinan. Ya, kalau candi ini kenapa bisa masih awet sampai sekarang? Karena candi adalah bangunan suci yang diperuntukkan untuk para dewa ya, untuk menyembah dewa, baik Hindu maupun Buddha. Nah, itu harus dibangun dari bahan yang paling bagus. Gitu, supaya biar tahan lama ya. Ini kan untuk candi dalam garis besar udah dijelasin sama Ibu ya Bu. Nah mungkin Ibu bisa ceritain awal ketemunya Candi Sambisari itu gimana sih? Oh ya, kalau khusus untuk Candi Sambisari ya, Candi Sambisari sebenarnya salah satu candi yang unik karena ditemukan di bawah permukaan tanah ketika itu ya, candinya sendiri ya. Dan wilayah ini ketika ditemukan itu kan lahannya ini dimanfaatkan sebagai tanah pertanian ya, sawah ya. Sawah itu kan ada airnya ya kalau sawah ya. Lahannya sendiri milik pribadi. Pemiliknya menurut riwayat penemuan itu miliknya namanya Pak Karyo Inangun pemiliknya ya. Ditemukan tahun 1966 dan itu secara tidak sengaja ya, karena memang lahan itu kan setiap hari diolah menjadi sawah, ditanami padi ya artinya ya.
Nah itu tidak sengaja kok cangkulnya itu kena salah satu batu begitu kalau di riwayatnya ya. Nah dari temuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penelitian. Nah tapi penelitian kalau untuk di Balai Pelestarian itu sifatnya adalah penyelamatan. Sejarah Mataram sendiri sudah dikenal oleh kalangan masyarakat pada abad ke-17 sekitar tahun 700. Secara lingkup, kami menyebutnya dengan kebudayaan Hindu di Jawa Tengah, yang dimana wilayah Mataram tidak hanya ada di Jawa Tengah dan DIY, namun meluas sampai Jawa Barat, Sumatera, hingga pulau-pulau di luar Jawa juga merupakan wilayah Mataram. Riding high when I was king, I played at the hard and fast. Bagi pengunjung yang masuk ke Candi Sambisari itu harus mematuhi peraturan yang ada di sini. Untuk yang pertama, untuk masuk lokasi itu diharapkan untuk menjaga kebersihan, buang sampah di tempat sampah, dan untuk dilarang memanjat pagar candi atau bangunan candi karena itu bisa membahayakan, bisa jatuh atau tergelincir. Dan dilarang untuk bermain di area tebing. Area tebing itu karena lokasinya agak licin, rumput licin, jadi misalkan nanti kalau jatuh nanti enggak repotan, jadi larangan bagi pengunjung seperti itu. Dan untuk yang masuk ke lokasi juga bisa menjaga keamanan, bisa untuk berfoto-foto area lokasi Sambisari. Kemudian untuk tempat istirahat bisa di area pinggiran di bawah pohon. Selanjutnya tentang pengunjung, Pak. Dari sehari-hari kalau pengunjung di sini apakah sudah bisa menjaga kebersihan tempat, misalnya kayak membuang sampah di tempatnya atau lain sebagainya, Pak? Ya, dan untuk pengunjung sampai saat ini sudah tertib, karena begitu masuk kami sarankan untuk membuang sampah pada tempatnya bagi rombongan mereka yang membawa bekal makanan. Jadi kami arahkan untuk sampah tetap dibuang di tempat sampah. Dan kalau untuk makanan bagi rombongan dianjurkan untuk makan di atas, di area taman. Jadi tidak diperkenankan untuk membawa makanan di area candi induknya. Saya juga melihat, Pak, di pojok-pojok candi tersebut ada sebuah gazebo. Apakah itu untuk umum atau? Ya, itu untuk umum bagi mereka yang berwisata, keluarga atau rombongan bisa memanfaatkan gazebo untuk istirahat. Kalau udah istirahat baru diperkenankan untuk turun. Mungkin bagi yang dari bawah yang sudah berselfie, sudah foto-foto di candi, baru bisa naik ke atas, bisa gantian untuk di gazebo untuk menghabiskan waktu berlibur di Candi Sambisari. Seperti yang dikatakan Pak Karno tadi, pengunjung Candi Sambisari bisa memanfaatkan sejumlah fasilitas yang ada di Candi Sambisari ini. Contohnya seperti toilet. Toilet di Candi Sambisari ini terdapat 4 bilik dan cukup bersih loh. Lalu untuk yang beragama Muslim, untuk beribadah sholat 5 waktu, kalian bisa memanfaatkan musola yang ada di samping toilet ini, dan ada tempat wudhu yang sangat bersih. Lalu terdapat museum Candi Sambisari. Dalam museum ini kalian bisa menjumpai sejarah ditemukan Candi Sambisari, pembangunan, dan arca-arca, serta yang menarik lagi ada miniatur yang menggambarkan keseluruhan Candi Sambisari. Menarik bukan? Man, Opo? aku ki pengen ngerti pendapatnya pengunjung Candi Sambisari iki tentang candine. Lho, kowe pengen ngerti to? Ya wis, ayo gek disimak video wawancara pengunjung Candi Sambisari iki. Ayo konco-konco, disimak videone. Kira kesini sama teman Mbak? Iya. Kira-kira Mbaknya pengunjung
Candi Sambisari ini untuk liburan atau ada keperluan lain? Untuk liburan aja untuk cari sangat Foto-foto ya. Apa sih hal yang menarik dari Candi Sambisari ini untuk dikunjungi? Kalau dari saya pribadi itu saya suka sama view-nya yang notabene banyak sekali rumput-rumput hijau, itu saya suka. Di Mbaknya gimana? Kalau dari saya itu melihat kayak candinya itu unik, terus kayak bisa kita juga nyari tahu apa sih tujuan dibentuknya candi ini, juga itu untuk apa. Terus menurut Mbak nih, worth it nggak sih dengan harga tiket yang sudah dibeli untuk melihat Candi Sambisari yang seperti ini? Kalau menurut saya sih worth it ya, dengan harga yang sangat murah, terjangkau untuk kalangan pelajar ataupun mahasiswa, itu masih worth it untuk melihat view yang sangat bagus seperti ini. Terus bagaimana sih kontribusi Mbak berikan untuk menjaga pelestarian Candi Sambisari? Mungkin dengan membuang sampah. Oh ya, jadi kalau misalkan untuk kontribusinya, kalau dari kami itu memulai dari membuang sampah pada tempatnya dan juga mematuhi protokol ataupun peraturan yang ada di sini mulai dari jam berkunjungnya juga. Terus harapan Mbak kepada Candi Sambisari ini untuk kedepannya gimana? Harapannya untuk Candi Sambisari semoga kedepannya bisa jadi objek wisata yang maju untuk kedepannya, sukses, banyak pengunjung juga. Tapi ini keunikannya akasia yang ada di Sambisari itu, akasia itu umumnya digambarkan perutnya itu buncit. Nah, tapi kalau yang di Sambisari ini, dia penggambarannya itu kurus, perutnya nggak buncit, malah penggambarannya kurus gitu, kayak orang yang kasihan gitu ya, kayak ya itu karena itu mungkin terpengaruh oleh salah satu aliran mungkin seni memahat di sini di India ini, yang memang menggambarkan akasia itu tidak seperti umumnya gitu. Di gambarannya kurus, tidak buncit gitu. Nah, tadi kan kamu udah keliling-keliling di area Candi Sambisari ini dan kamu udah melihat struktur candinya, terus bangunan utamanya, bangunan candi utamanya, terus udah ke museumnya, terus udah keliling-keliling juga. Sekarang kira-kira perasaanmu sekarang gimana sih tentang candi ini? Yang pastinya aku makasih banget buat kalian karena udah membawa aku ke Candi Sambisari. Jadi juga bingungku udah sedikit terobati juga karena aku ngeliat di Candi Sambisari itu bener-bener bagus banget karena banyak tumbuhannya juga kan, dan itu membuat mata kita tuh seger banget buat ngeliatnya. Ya, bangunannya juga menarik banget sih menurut aku. Dari Albar gimana, Bar? Ya, untuk candinya sudah bagus, menarik, terus batuannya juga kokoh. Tadi bagian dalam candinya pun aku lihat, wah gila sih, bagus banget. Terus bener lingkungannya juga udah bersih, nyaman deh kalau kesini. Nyaman banget. Kalau dari aku ya, candi ini tuh udah bagus banget. Apalagi buat dikunjungin turis lokal maupun mancanegara ya, luar negeri. Karena untuk utamanya untuk jalan aja ya, yang area seluas ini itu udah enak banget karena untuk jalannya ini udah bagus banget, dari batu-batu terus nggak bosenin, lalu banyak terdapat pepohonan dan bunga-bunga yang bisa kita lihat, lalu area rumput yang sangat indah, lalu juga dari candi ini juga tiket masuknya ini terbilang terjangkau banget ya, apalagi buat pelajar diberikan 6.000 kalau sekarang orang. Ya kalau sekarang juga untuk fasilitasnya, kalau yang untuk beragama muslim yang ingin melanjutkan ibadah di sini juga terdapat musola yang sangat bersih,
nyaman, lalu ada tempat wudhu pria dan wanita, dan juga ada toilet. Pastinya toilet udah bersih banget toiletnya. Bersih ya. Apa itu doang sih perasaanku sekarang, seneng banget, gila. Terus Kalau untuk Aya gimana nih? Aku seneng sih ke sini karena jujur sebelum aku masuk sini tuh aku nggak ekspektasi tinggi-tinggi ya ke candi ini, dan ternyata pas aku udah masuk, wah kok seasri ini gitu. Beda lah vibes-nya sama Prambanan sama Candi Sambisari ini. Terus kan juga di sini pengunjungnya, wisatawannya itu tuh nggak yang banyak banget gitu, jadi nggak yang serame Prambanan gitu, jadi masih enak lah kalau buat me time, family time gitu. Kalau Via sendiri gimana? Bener yang dibilang Ayah tadi, kayak nggak terlalu banyak pengunjungnya, jadi kita lebih nyaman bisa kayak melihat candi itu nggak terburu-buru gitu. Iya betul. betul sih. Kalau Kordel tentang museumnya tadi gimana pendapatmu? Museumnya bagus sih, terus kayak informasinya juga lengkap kan, kayak nggak ada di Google gitu, nanti bisa cari di museumnya. Oke, terus di depan tadi ada apa? Market. Ada ini papan informasi. Kita juga bisa mempelajari Pak candi dari situ, tentang sejarah mulai Mengambil informasinya ya. Iya, ditemukannya, lalu dibangunnya, siapa yang menemukan. Dan uniknya candi ini itu terdapat di bawah gitu, dari dataran kan. Jadi kelihatannya menjorong ke bawah. Karena di tengah-tengah dari tebing ya. Iya betul. Keren. Jadi kita jalan tuh nggak lihat di mana candinya kan. Di mana sih? Cuma kelihatan pucuknya aja tuh. Iya. Pucuk yang itu tuh, iya. Pas kita udah masuk, wow, ternyata bagus banget Candi Sambisari. Gila. Karena di bawah ini juga karena digali waktu itu. Iya. Karena candi ini ditemukan oleh petani. Karena dulunya dia terpendam oleh material vulkanik dari Merapi. Lalu ditemukan oleh petani dan dilakukan observasi penggalian di Candi Sambisari ini dan dibangun ulang dan terbentuknya sekarang ini yang bisa kita nikmati secara bersama-sama gitu. Cuacanya nih juga mendukung ya. Nggak hujan, jadi kita bisa sekalian santai di sini. Iya. Berangin juga. Terus di sini juga ada museum kan, jadi kalau misal kita nggak bisa ngewawancarain para petugas nih, di sini disediain museum yang udah ada sejarah-sejarahnya nih tentang candi-candi ini gitu. Jadi kita bisa lihat dari situ. Terus di dalam museumnya itu juga ada miniatur candi. Miniaturnya. Terus ada guci juga. Jadi kalau nggak dapat penjelasan dari petugas ya kita bisa lihat sendiri di museum. Iya. Dan terkesannya saya di Candi Sambisari ini pengunjungnya ini udah termasuk tertib ya, walaupun saya tadi di dekat area arca yang di sana masih ada satu sampah botol mineral yang sayangnya tidak dibuang di tempat yang sampah. Ya, tempat sampah itu. Lalu juga kalau kalian misalnya bawa keluarga, bawa teman, bawa pacar, bawa anak, bawa yang lain-lain gitu kan ya, pokoknya itulah ya kan. Kalian bisa nyantai gitu di sini, di setiap pojok-pojoknya ada gazebo ya. Kalau saya lihat gazebo-nya nih bisa untuk umum. Iya, itu yang paling penting. Jadi kalau panas ya bisa ke situ, terus kalau hujan ya bisa di situ. Iya. Tadi aku juga lihat ada pengunjung yang gelar tikar di sana tuh. Betul sih, itu ide yang bagus buat gelar tikar Buat di sana. Piknik ya. Piknik betul Tadi banget. ada ibu-ibu juga, gerombolan ibu-ibu. Anak-anak juga banyak banget kan Iya, tadi. tadi ada yang main lato-lato, ada yang kabudanya. Iya. Ada yang salto-salto juga ya kan. Oh betul banget, tadi ada yang salto, ada yang lari. Bisa terbilang pengunjungnya juga ramah-ramah banget. Jadi kalau misalnya kita lewat, kita lagi papasan juga saling senyum. Petugasnya juga gitu. Tugasnya ramah juga. Hmm. Tapi sekarang makin panas ya. Sekarang makin panas ya.
Jadi Pulang-pulang kita gosong. Sekian dari perjalanan kita di Candi Sambisari. Kami dari kelompok 2. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Dadah.